Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barong YouTuber tertua di semesta. Jadi ada berita penting hari ini ya, hari Kamis 27 Oktober 2022 jam 12.57. Itu Kompas menurunkan berita ramai-ramai mantan Kapolri datangi Mabes Polri. Ada apa? Itu ditulis di Kompas ya. Ini kalau tidak ada yang penting mereka tidak datang. Penulisnya Adiasta Dirgantara dan editornya Dani Prabowo. Kita lihat ya, jadi sejumlah mantan Kapolri, sekarang Kapolri yang sekarang kan Pak Sigit ya, Sulistyo Sigit ya, mendatangi Mabes Polri. Mereka prihatin ya terhadap kondisi Polri sekarang. Itu siapa yang datang? Yang aneh itu ada yang nggak datang ya, yaitu Tito Karnavian. Kemana dia? Kan dia Kapolri, mantan Kapolri. Yang datang itu Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Daruri, itu mantan Kapolri. Kemudian Jenderal Purnawan Rusman Hadi. Yang ketiga Jenderal Purnawirawan Khairuddin Ismail. Yang keempat Jenderal Dai Bahtiar Purnawirawan. Kelima Jenderal Purnawirawan Sutanto. Ini Dai Bahtiar ada namanya Tan Sri. Dai Bahtiar dulu nggak ada Tan Sri-nya ya. Kemudian keenam Jenderal Purnawirawan Timur Pradopo. Dan terakhir Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti. Mana Tito Karnavian? Kenapa dia nggak datang ke Mabes Polri? Karena di situ akar masalahnya. Jadi mereka itu datang apa? Dai Bahtiar mengatakan mereka datang terpanggil untuk datang ke Mabes Polri, markas besar Polri itu ada di Trunojoyo di dekat Masjid Agung Al Azhar Kebayoran ya. Jadi kehadiran kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya peristiwa. Dengan adanya peristiwa apa ini nggak jelas ya. Dia menjelaskan pertemuan antar mantan Kapolri sebenarnya rutin, tapi kali ini ada yang istimewa. Mereka katanya memberi masukan dalam berita ini ya terhadap keadaan ini, mungkin memberi masukan kepada Kapolri Sigit ya. Jadi masalahnya memang kalau menurut Litbang Kompas itu citra negatif Polri itu memang naik ya, citranya naik ya. Pertama waktu tahun 2001 itu citra negatif Polri itu 18,5%, tapi dalam setahun, dalam bulan Oktober setahun yang kemudian yaitu bulan Oktober sekarang itu citra negatifnya itu naik sampai 41 ya, 43,1%. Citra negatif loh yang naik di masyarakat, sedangkan citra positif ya itu turun ya. Dulu tahun 2021 ya, setahun yang lalu itu citra positifnya kan 77,5%. Citra yang positif ya dipersepsi oleh masyarakat sebagai positif itu 77,5%. Tapi kemudian setahun kemudian dilakukan penelitian lagi, survei lagi oleh Kompas, itu citra positifnya itu anjlok drastis tinggal 17,2%. Inilah kondisi yang mungkin ya yang membuat mantan-mantan Kapolri yang kita sebutkan tadi itu mendatangi Mabes Polri melihat kondisi babak belur ya, terjadi semacam broken system atau apa istilahnya, gara-gara peristiwa mungkin peristiwa Sambo. Tapi menurut penilaian saya peristiwa buruknya Polri itu bukan hanya sekarang tiba-tiba, tidak, kayaknya dimulai dengan zaman Tito Karnavian sebagai Kapolri. Mungkin ya, tidak mungkin tiba-tiba toh, ada bertahap dia kerusakan itu. Pembentukan Satgasus Merah Putih itu di zaman Tito Karnavian yang tidak ada anggarannya, jadi mencari anggaran sendiri, dan kemudian terbukti kan Satgasus itu kemudian diasosiasikan dengan judi online, dengan narkoba dan lain-lain menurut pengamat, dan akhirnya dibubarkan oleh Kapolri yang sekarang Pak Sigit ya Pak Sigit ya, kan. Tapi sebelumnya bulan demonstrasi 19, 20, 21 Mei di Bawaslu itu dihadapi dengan keras oleh Tito Karnavian sehingga wafat 6 atau 8 yang mati di tangan polisi. Ya, di tangan polisi. Kemudian setahun kemudian dibunuh 6 orang ya. Tanggal 7 Desember 2020.
6 orang juga mati menjadi syahid, yaitu pengawal Habib Rizik. Polri juga itu kerjaannya. Nah ini bertahap. Sementara Satgasus itu konon juga terlibat ya dalam orang-orang yang ada di Satgasus yang dibikin oleh Tito Karnavian, yang kemudian diteruskan ketuanya oleh Kapolri yang sekarang dan kemudian dibubarkan, dan terutama sangat berkuasa zaman geng Sambo itu. Nah ini kerusakan-kerusakan rupanya secara sistemik pelan-pelan dilakukan oleh oknum-oknum atau oleh sistem yang memang dibuat semacam ada Mabes Polri tandingan gitu kira-kira ya. Ada Mabes dalam Mabes kata bahasa Mahfud. Jadi kerusakan itu tidak tiba-tiba, tapi mungkin kalau dihitung secara terjadinya pembunuhan, demonstrasi yang sebenarnya damai tapi yang tidak bersenjata tapi dihadapi dengan keras dan dibunuh sampai 6 ya di zaman Tito Karnavian sebagai Kapolri kalau tidak salah begitu kan. Itu sudah di situ awal kerusakan dengan membunuh orang dengan mudahnya. Dan kemudian setahun kemudian 7 Desember 2020 ya, pengawal Habib Rizik itu dikejar-kejar dan kemudian disiksa dan ditembak 6 orang itu dengan 19 peluru ya kan di tubuh mereka. Seolah-olah nyawa itu begitu mudahnya. Mungkin belum termasuk terduga teroris yang belum ada pengadilan, langsung dibawa ke kamar mayat ditembak ya. Terduga itu ya. Apakah boleh melenyapkan nyawa itu dalam Islam tanpa ada proses-proses pengadilan ya misalnya. Dan itu mungkin pihak-pihak civil society itu mungkin kontras punya data-data tentang korban-korban yang diperlakukan dengan yang tidak sesuai dengan prosedur ya. Nah inilah kerusakan-kerusakan sebenarnya yang dibuat bukan oleh orang lain tapi oleh pihak internal Polri sendiri. Dan tampaknya reformasi dalam Polri itu harus betul-betul istilahnya bukan bahasa reformasi tapi bersih-bersih lah. Itulah yang harus dilakukan oleh polisi kita sendiri. Oh sudah azan Isya ya. Itulah sekedar renungan ya, bahwa polisi lawan polisi, yaitu Sambo menembak atau memerintahkan menembak polisi di kompleks polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.